bergembala dan kita berdoa. Segala puji, hormat dan sembah hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur oleh karena hari ini kami ada di hari raya Pentakosta. Kami mengucap syukur oleh karena Engkau ya Allah Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kami, yang terus memberikan kekuatan dan penghiburan, tetapi juga yang menolong kami ketika kami dalam keadaan yang tidak berdaya. Kami mencurahkan isi hati kami, tapi kami tidak mampu. Dan firman mengatakan bahwa Engkau lah yang berbicara, Engkau lah yang berdoa di dalam hati kami. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu. Saat ini kami butuh pertolongan-Mu lagi ya Tuhan. Kami mau baca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, tetapi berikan juga sikap hati yang benar bagi kami. Belajar firman untuk melakukannya, supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 8. Tapi memang kita akan kaitkan yang pasal 2 hari ini, hari Pentakosta ya. Hari Pentakosta. Hari ini kalau bilang Pentakosta, sebenarnya awalnya Pentakosta ini adalah hari raya yang terbesar kedua di orang Yahudi. Jadi yang pertama itu Paskah, kemudian 50 hari kemudian hari raya Pentakosta. Di dalam perjanjian lama ini juga dikenal dengan hari raya 7 minggu. Jadi selama 7 minggu ini mereka dari Paskah itu sampai 7 kali 7 berapa? 49 ya. Hari ke-50 itu ada penuaian besar-besaran. Mereka memetik gandum. Kemudian gandum itu ada aturan-aturan. Jadi mereka kasih sisa sedikit-sedikit ke orang-orang miskin. Kemudian yang kedua, yang jatuh-jatuh tidak boleh dipungut. Itu orang-orang musafir dan orang-orang miskin yang pungut itu. Dan di hari ke-50 ini mereka buat hari raya besar, yaitu Pentakosta. Nah, saudara-saudara, pada waktu mereka merayakan hari raya Pentakosta ini terjadilah Roh Kudus dicurahkan. Jadi bagi gereja, Pentakosta adalah hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit. Dari kata Pentakosta itu dari kata penta berarti 50 ya. Jadi hari ke-50 setelah Yesus bangkit, dan ini sebenarnya adalah awal gereja kemudian mula-mula. Jadi kita akan merayakan Natal. Natal berarti Yesus lahir. Kemudian ada hari raya, ada Jumat Agung ya. Kemudian ada Paskah, Yesus bangkit. Kemudian 40 hari kemudian Yesus naik ke surga. Kita peringati pada waktu di pantai ya, tanggal 18 Mei lalu. Dia naik ke surga. Pada waktu Yesus naik secara perlahan, awan menutupinya, berarti dia kembali ke kemudian semula. Dan saat itulah siap-siap Roh Kudus punya waktu. Jadi Roh Kudus yang bekerja, dan 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan kepada para murid atau para rasul. Bapak Ibu Saudara saya kasih Tuhan, pada waktu terjadi Pentakosta, kita lihat di dalam pasal 2 itu ada penuaian jiwa-jiwa secara besar-besaran. Jadi Roh Kudus tercurah, kemudian mereka mulai berbahasa-bahasa lain karena kuasa Tuhan. Mereka mulai berbahasa dari mana pendatang-pendatang itu datang, dan orang heran. Mereka bilang ini orang-orang Galilea, tapi kok pakai bahasa kami ya? Bahasa Arab, bahasa ya dari macam-macam bahasa di situ dijelaskan. Dan muncullah Petrus, dan Petrus berkhotbah dan menyampaikan mereka bukan mabuk, tapi mereka sedang dipenuhi oleh Roh Kudus dan diberi kuasa. Mereka menerima kuasa seperti yang dijanjikan. Coba kita lihat dulu pasal 1 ayat 4 dan 5. 1 ayat 4 dan 5 dikatakan seperti ini. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripada ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi pada waktu pertemuan terakhir tatap muka antara Yesus dan murid-murid, dia bilang, kamu sabar dulu, kamu akan menerima, kamu akan ada mendapati janji Bapa. Dan ayat 8, kamu akan menerima kuasa. Oleh karena itu tema khotbah saya pada saat ini adalah
kamu akan menerima kuasa. Kamu di sini dalam konteks ini adalah murid-murid atau para rasul. Kamu akan menerima kuasa. Saudara-saudara, kepada murid-murid Tuhan Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa. Nah, untuk menerima kuasa itu tentu ada hal-hal yang harus dipenuhi. Ada hal-hal yang harus diperhatikan. Pertanyaannya, hal apakah yang harus dipenuhi dan harus diperhatikan? Mari kita baca sama-sama Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Yunus kok kasih mati dulu, baik-baik aja, jangan ada yang tidak kasih mati. Ayat 8 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara saya kasih Tuhan, dari konteks Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, kita akan memperhatikan 3 hal yang sangat penting berkaitan dengan kamu akan menerima kuasa. Hal yang pertama, kita lihat di dalam ayat 8 di sini. Yang pertama, untuk menerima kuasa ada syaratnya. Sekali lagi, untuk menerima kuasa itu ada syaratnya. Ayat 8 bilang apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Untuk menerima kuasa ada syaratnya. Maksudnya, menerima kuasa itu bukan diperoleh begitu saja, tanpa syarat apapun. Tetapi ungkapan kalau kamu akan menerima kuasa dilanjutkan dengan anak kalimat kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi saudara, syarat utama atau satu-satunya kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dalam firman Allah yang hidup diterjemahkan begini: apabila Roh Kudus sudah turun ke atas kamu atau ke atas kalian, maka kalian akan menerima kuasa. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, ungkapan-ungkapan jika, kalau, apabila ini menegaskan syarat kehadiran Roh Kudus. Pertanyaannya, kuasa apa yang diterima kalau Roh Kudus turun ke atas seseorang? Ayat 7, coba kita lihat ayat 7 dulu, bilang begini. Ayat 7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi ayat 8, ayat 6, Yesus kan bicara tentang janji Bapa. Janji Bapa itu ditafsirkan mereka adalah janji kerajaan. Betul, Israel dijanjikan kerajaan yang damai sejahtera, di mana keturunan Daud akan memerintah selama-lamanya. Ada itu. Ya, di 2 Samuel pasal 7-14 itu ada janji. Tetapi saudara, konteks berpikir mereka, janji yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan didirikannya kerajaan bagi Israel. Tetapi Yesus sudah berbicara tentang Roh Kudus. Dan Yesus berkata bahwa soal kerajaan itu engkau tidak usah pusing. Karena ayat yang ke-7 bilang apa tadi? Itu ayat 7, kita lihat ayat 7. Yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kata kuasa di dalam ayat 7 beda dengan ayat kuasa di dalam ayat 8. Ayat 7, kuasa itu berarti otoritas. Dari kata Yunani ekrousia. Ekrousia ini berkaitan dengan otoritas dari Bapa. Artinya seperti ada pimpinan, dia berotoritas kepada anak buahnya. Ya. Jadi menyangkut otoritas, itu kuasa. Tetapi ayat 8, kuasa ini dari kata dunamin, yaitu kuasa Allah, kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk mengusir setan, kuasa untuk melakukan suatu pekerjaan Tuhan, kuasa untuk menanggung derita. Kalau saya bilang kuasa untuk menanggung penderitaan, wah itu gimana itu? Filipi 1:29 bilang, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi kalau kita mengalami pergumulan penderitaan, itu karunia juga. Sakitkah, atau dianiayakah, atau dilecehkankah, atau dijelekkankah, atau dianggap apa, dan kita menderita, itu juga anugerah, karunia. Tetapi Roh Kudus, kuasa Roh Kudus itu juga memampukan kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu artinya kuasa. Tetapi ada syaratnya, kita harus ada Roh Kudus. Para murid dikatakan kepada murid, kamu akan menerima kuasa kalau. Artinya kalau belum ada kuasa.
Tadi malam dalam sharing firman Tuhan diskusi ada pertanyaan dari Pak Yasir Ibu Elvi secara khusus. Jadi sebelumnya apakah murid tidak ada kuasa? Saudara-saudara, pada waktu itu Yesus memberi mereka kuasa, tetapi itu temporer. Dan kepada setiap murid pada waktu mereka pergi diberikan, diperlengkapi dengan kuasa Yesus mengusir setan-setan. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, nah kuasa Roh Kudus itulah yang tetap. Baru ada pertanyaan, kalau begitu apakah Roh Kudus akan tinggalkan kalau murtad atau sebagainya? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata bahwa roh di dalam kita lebih besar dari roh apapun di dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 4. Lebih kuasa dari setan-setan, lebih kuasa dari suami dan sebagainya. Roh di dalam kita. Artinya, setiap orang yang percaya dia memiliki Roh Kudus, didiami oleh Roh Kudus. Maka kita disebut bait roh. Ya kan? Coba kita baca bagian-bagian firman 1 Korintus. Kamu adalah bait Roh Kudus. Bait Roh Kudus itu artinya apa? Bait itu artinya rumah. Jadi orang percaya adalah rumah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ada dalam hidup kita. Pada waktu kapan kita ada Roh Kudus? Pada waktu kita membuka hati menerima Yesus. Yesus yang bagaimana? Ketika kita dengar firman Tuhan, bagian firman Tuhan, menyadari dosa-dosanya, menyesali dan buka hati. Aku membuka hati dan terima Engkau Yesus. Saat itulah Roh masuk di dalam hati dan hidup kita. Dan kita ada Roh Kudus. Saudara-saudara, tapi kadang-kadang kita dukakan Roh Kudus ya. Tidak memberi diri dikuasai oleh Roh Kudus. Didiami oleh Roh Kudus, tapi tidak memberi diri dikuasai oleh Roh Kudus. Tentu kita tidak punya kuasa. Jadi kita akan menerima kuasa. Firman Tuhan mengatakan, kamu akan menerima kuasa kepada para murid. Kepada kita orang percaya, kita sekalian, kamu sekalian akan menerima kuasa. Tapi syaratnya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bukan hanya turun, tapi Roh Kudus berkuasa atas kamu. Dan kuasa Roh Kudus itu beberapa kali kalau dari Alkitab surat-surat Paulus dibandingkan atau kalau memberikan pengertian tentang kuasa Roh Kudus, Paulus bicara tentang mabuk oleh anggur. Kalau kamu mabuk oleh anggur, dikuasai oleh anggur. Tapi kalau kamu dikuasai oleh Roh Kudus, itu sama dengan mabuk oleh anggur tadi. Artinya dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang mabuk oleh anggur dikuasai, dipimpin oleh anggur atau kemabukan itu. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, bagaimana kita dikuasai oleh Roh Kudus? Memberi diri setiap hari dipimpin oleh Roh Kudus. Memang Roh Kudus adalah hidup kita, tetapi kadang-kala kita kecewakan Dia, kadang-kala kita tidak pedulikan Dia, kita kuasai diri kita sendiri dan tidak memberi hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Karena itu setiap hari, pagi, siang, malam, selalu berdoa, Roh Kudus kuasailah hidup saya. Bentuklah saya menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak. Roh Kudus, terima kasih Engkau telah menyertai. Tadi lagu nomor 2 tadi saya pikir lagu ini, Roh Kudus Kau hadir di sini. Kita sudah tahu tadi. Kemudian berpindah lagu nomor 3, kok ada nyanyi Roh Kudus lagi nih. Bukan Roh Kudus yang lain, tapi saya betul baru dengar lagu ini. Dan makanya saya sebenarnya sudah melodi lain. Tapi ketika saya menikmati lagu itu luar biasa ya. Apa lagunya tadi? Ya itu sudah. Jadi bicara tentang bila Roh Kudus, tapi bila ya. Kalau tidak berarti tidak. Saudara-saudara, bagaimana supaya kita dikuasai, mendapat kuasa? Dikuasai oleh Roh Kudus. Ingat, bila Roh Kudus turun, bila dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau tidak berarti tidak. Ada orang bilang begini, Bapak, dia gembala, tapi ada masalah sedikit kemarin dia yang duluan pakai parang kejar orang. Apakah itu dikuasai oleh Roh Kudus? Wah, saya kira bukan Roh Kudus itu. Itu yang pertama. Yang kedua, masih di dalam ayat 8. Untuk menerima kuasa itu bukan hanya ada syarat, tetapi ketika menerima kuasa itu ada tugas, ada tanggung jawab. Saudara-saudara, artinya setelah menerima kuasa untuk mengusir setan, kuasa menyembuhkan, kuasa untuk menghadapi pergumulan hidup, maka ada tanggung jawab. Para rasul ini diingatkan bahwa ada tugas, ada tanggung jawab, ada perintah yang harus dilakukan. Kita lihat ayat 8, apa perintah itu? Kalau turun Roh Kudus mengatur kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi
saksiku. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Roh Kudus turun dalam hidup kita, kamu akan menjadi saksiku. Kata kamu akan menjadi saksiku itu mengandung dua hal. Pertama, kamu akan menjadi saksi kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksi. Yang kedua, kamu akan menjadi saksiku. Saksi siapa? Yesus. Kita lihat ayat yang keempat dulu, baru kita pasal 2 kita lihat. Ayat ke 1, 2 sampai 4 di dalam Kisah Rasul pasal 1. Saya baca mulai dari ayat 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Sampai situ. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika Roh Kudus ada dalam kita dan kita terima kuasa, maka tanggung jawab kita adalah menjadi saksi. Tetapi ingat, tugas tanggung jawab kita menjadi saksi-saksi Kristus. Kristus yang apa? Kristus yang mati, Kristus yang dilahirkan ke dalam dunia, dia yang menderita, dia yang bangkit dari orang yang mati, yang bangkit dari orang mati, dia yang naik ke surga. Dan ketika Lukas mencatat atau dipakai oleh Roh Kudus menulis surat ini, dia ingatkan kepada Theophilus dalam buku yang pertama. Bukunya yang pertama apa? Injil Lukas. Dalam buku yang pertama dia menjelaskan tentang Yesus yang lahir, Yesus yang menderita, Yesus yang melayani, Yesus yang mati di kayu salib, Yesus yang bangkit dari antara orang mati, Yesus yang naik ke surga, Yesus yang berjanji akan datang kembali pada kali yang kedua. Berita itu yang disampaikan. Kita harus memahami bahwa gereja hadir untuk menjadi saksi Kristus, bukan saksi pendeta, bukan saksi gembala. Kadang-kadang kalau Bapak Ibu Saudara baca Kisah Para Rasul, pasal 1 sampai terakhir itu memang bicara tentang pribadi-pribadi yang dipakai oleh Roh Kudus. Pertama, Petrus. Dalam pasal 1 sampai pasal yang ke-7 itu, Petrus yang dominan. Pakai banyak jiwa yang diselamatkan. Tetapi siapa yang pakai Petrus? Roh Kudus. Kemudian pasal selanjutnya, Paulus yang dominan. Di situ ada Barnabas, ada Apolos. Nah, saudara tahu apa yang terjadi? Mereka itu dipakai Tuhan secara luar biasa, menyebarkan Injil di mana-mana. Dari Yerusalem, kemudian penderitaan di Yerusalem, mereka mulai terpencar sampai ke Yudea. Dari Yudea mereka lari ke arah Samaria dan bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, apa yang diberitakan? Yesus. Bukan Paulus, bukan Petrus, bukan Barnabas, bukan Apolos, bukan Priscilla dan Aquila, tetapi tokoh sentralnya adalah Yesus. Itu tugas kita, yaitu menceritakan tentang Yesus. Kesaksian itu adalah berisi tentang Yesus Kristus yang berkarya dalam kehidupan kita. Kesaksian itu menekankan tentang apa yang dialami bersama dengan Yesus. Dalam diskusi kami tadi malam, terima kasih luar biasa, ada percakapan. Kita sampai bicara tentang orang buta. Ini orang dulu dia Kristen percaya Yesus. Dia bahkan melayani pimpin pujian sudah khotbah. Tiba-tiba dia jatuh dalam dosa dan kemudian dia akhirnya tidak percaya Yesus lagi, menyangkal Yesus. Apa yang terjadi dengan orang ini? Saudara, saya kasih tahu Tuhan, memang banyak alasan teologis yang saya bisa jelaskan. Tetapi saya jawab dua. Saya jawab, ketika kita memiliki hubungan, jadi percaya Yesus itu berkaitan dengan hubungan antara kita dan Allah. Ketika Allah menjadi Bapa, saudara, kalau kita akrab dengan Bapa, kita menikmati Bapa dalam kehidupan kita. Kita menikmati kuasa Yesus, mengalami kuasa Yesus. Kita mengalami penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus. Apapun kata orang tentang Yesus, begini, saya sudah mengalami ini. Misalnya, saudara suka makan makanan sederhana, satu rumah makan. Kemudian rumah makan dan enak sekali rumah makan itu. Kalau cerita ke orang, wah itu rumah makan itu murah tapi higienis juga, bersih, sehat, dan makannya enak. Betul kan? Orang lain pergi dan makan enak. Tapi ada saingannya,
Mulai, wah ini kok makan ini orang terlalu banyak datang. Saya kan mulai kasih itu tidak benar, itu tidak bersih, itu dia mau cerita di mana-mana. Tetapi saudara, dan dia cerita ke kita yang sudah makan di situ. Kita bilang, setahu saya tidak. Dari mana kau tahu? Saya tiap hari makan di situ. Saya sampai di dapur, bahkan sampai toiletnya saya pergi juga. Periksa. Nah saudara, ketika kita mengalami Tuhan, ketika kita mengalami kuasa Yesus, apapun kata orang tentang Yesus, wah Yesus ciptaan, Yesus itu dia manusia biasa. Apapun katamu, saya mengalami dia dalam hidup saya. Tentang Roh Kudus, Roh Kudus itu omong kosong saja, angin dan teori-teori tentang itu. Apapun katamu tentang Roh Kudus, tapi saya mengalami pimpinan Roh Kudus. Saudara-saudara, saya bersaksi pada saya menjelaskan juga kemarin. Sebenarnya saya pernah hampir tenggelam di dalam teologi saya. Saya belajar teologi sampai buku-buku saya baca. Tapi satu kali saya mulai meragukan tentang Allah. Tetapi ketika saya mulai meragukan tentang Allah, saya butuh pertolongan Tuhan. Dan Tuhan menolong saya dengan yang tidak bisa saya harapkan, itu yang saya peroleh. Dan saya bilang, apa lagi yang saya bersangka tentang Tuhan? Tidak ada. Karena dia berperkara dalam hati saya, dalam hidup saya, dalam keluarga saya. Saudara-saudara saya kasih Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita menerima kuasa itu dan kita bersaksi apa? Cerita pengalaman bersama Yesus. Mungkin orang bilang, saya lihat kau itu selalu dibuat tiap malam, sekarang gaya saja, bawa kita ke gereja. Itu karena Yesus. Yesus apa? Paling hari ini saja, paling 3 bulan depan kau tidak lagi pun. Kau tahu, memang saya seperti itu. Tapi Yesus menolong saya. Roh Kudus dalam hati saya selalu memimpin saya. Bagaimana kita menjawab apa lagi kalau sudah seperti itu? Sudah dari saya Tuhan. Itulah yang membuat kita bisa bersaksi, bercerita karena mengalami. Yang kita alami itu kita sampaikan. Dan saudara-saudara, ketika kita mengalami kuasa, jangan begini ya. Ketika kita sakit, tidak ada orang lain. Mati, orang pendeta juga datang. Saudara, firman Tuhan bilang ketika kita ada Roh Kudus di dalam hidup ada kuasa. Ya, kalau kita ada kuasa, kita bilang, Tuhan kuatkan saya menghadapi pergumulan ini. Kalau boleh Tuhan, jangan sembuhkan, pulihkan saya dalam nama Yesus. 2 hari lalu, 3 hari lalu, saya tidur enak, tiba-tiba saya terbangun karena dada kiri saya sakit sekali, seperti ditusuk. Sakit. Apa ini? Seperti biasa. Saya bilang, Tuhan, belum waktunya dalam nama Yesus, jangan saya sampai tidur. Tapi sambil senyum saja, saya bilang, Tuhan, boleh kan dalam nama Yesus. Jadi tidak usah tunggu pendeta, tidak usah tunggu penatua, diaken atau siapapun, hamba Tuhan. Bahkan ada yang rela pergi, naik pesawat pergi ke satu tempat untuk mengunjungi hamba Tuhan. Ini mengunjungi hamba Tuhan kan? Tuhannya beda kan? Tuhannya dia yang di sana dan Tuhan yang kita percaya sekarang. Kalau Tuhan bisa sembuhkan sekarang, ini pasti sembuh tanpa harus pergi penjara di sana. Tadi pernah ada orang bilang, Dolfi, tolong doakan ini sakit. Saya bilang, oke, angkat telepon. Tapi supaya saya lihat sakitnya, saya bilang pakai video call. Saya bilang video call. Saya bilang, ada kasihan anak-anaknya sudah. Tidak pakai Dolfi, tapi Bapak tolong. Sudah berkali-kali, jadi ada orang suruh telepon doakan. Saya bilang, oke, saya dalam nama Yesus kita berdoa. Dalam nama Yesus. Udah tahu? 2 hari kemudian dia ketemu dengan saya, sudah sembuh. Awalnya bilang, aduh sudah diswakinya, Bapak tolong ini. 2 hari kemudian ketemu. Cuma pakai telepon. Saya bilang, Tuhanku sama. Kau percaya? Saya hanya mau berdoa, tapi bukan karena doa saya. Saudara, masing-masing kita, siapapun yang dalam Yesus, ada kuasa. Kalau Tuhan tidak izinkan kita atau belum izinkan kita sembuh, minta kekuatan kepada Yesus supaya kita tidak menyangkal dia. Tetapi justru dengan apa yang kita alami, kita bisa bersaksi kepada orang lain. Saya juga sudah alami itu. Tenang bro, Tuhan tidak tinggalkan kau. Tuhan tidak akan memberi kamu beban yang lebih berat dari kemampuan kamu. Dia akan memberi kau kekuatan. Karena apa? Di dalam diri kita ada kuasa. Siapa? Roh Kudus. Kalau Roh Kudus hadir dalam diri kita, mengalir, apa yang harus kita lakukan? Mari kita lihat pasal 2 ayat 4. Ini di peristiwa itu ya. Pasal 2 ayat 4.
Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kemudian kita lihat ayat 22 sampai ayat 26. Ayat 22 sampai ayat 26. Kita baca sama-sama ayat 22. 1, 2, 3. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Dia tetap berada dalam kuasa maut itu. Dan seterusnya. Saudara-saudara saya kasih Tuhan. Jadi menjadi saksi di sini adalah saksi Yesus Kristus, tentang Yesus. Beritakan tentang Yesus. Wah, saya menonton sebuah film yang biasa tidak tahu waktu kuliah Ibu Delvi apakah ingat, saya putar di kelas film seorang misionaris. Jadi Bapak Ibu, misionaris ini dia pergi ke suatu tempat. Di tempat itu dia tidak tahu bahasa. Baru tempat itu kayaknya di lautan Pasifik, di pulau-pulau. Satu kali saudara, dia didesak untuk harus bisa berkhotbah dalam bahasa. Biasanya orang kan tipu-tipu bahasa tuh. Seperti saya di Jogja dulu, mereka ajar yang salah-salah. Kalau ketemu orang bilang bogo ya, bogo. Ketemu orang bilang dere lampu, tapi kadang-kadang mereka ajar yang salah. Saya tidak sebutkan sini, karena mereka ajar itu bikin orang tersinggung sekali. Jadi kalau ketemu orang bilang begini, waktu saya bilang seperti itu, mereka lihat begitu besar. Karena saya bilang kata yang kasar sekali. Nah orang ini, misionaris ini, rupanya pernah dia tidak diajarkan salah, tapi dia khotbah, dia baca Alkitab salah, dan dia khotbah salah dalam pengertian mereka. Misalnya bilang begini, saudara-saudara, misalnya, saudara-saudara, Tuhan Yesus itu dia telah makan ular, makan roti dibilang ular misalnya ya. Akhirnya dia berdoa, dia berdoa Roh Kudus tolong dia pergi ke satu tempat di pantai, kemudian dia mulai berdoa selama beberapa waktu, dia baca kita, kemudian dia berdoa 3 hari kayaknya tidak makan, dia lupa waktu semua. Hari ketiga dia pingsan. Waktu dia bangun, dia bisa bicara dengan bahasa, dia juga heran. Dia sudah bisa bicara. Dia khotbah, dia bicara, berkhotbah lancar dalam bahasa mereka. Siapa yang memampukan itu? Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan. Sehingga dia mampu berbicara dalam bahasa itu. Jangan saudara bilang, kenapa Bapak tidak bisa bahasa Hatam? Saya di Manokwari, saya beli orang Bia. Saya juga cuma tahu orang sini Rasuman Sren, Bora Buma saya tahu. Ya kalau bahasa Song hanya tahu diri Song. Tapi saudara yang saya kasih Tuhan, kan di sini sudah tahu bahasa Indonesia banyak toh. Tapi sudah tahu, bayangkan misionaris menerjemahkan dalam kitab, menerjemahkan dalam bahasa Song, bahasa Bia, bahasa Hatam, itu membutuhkan kuasa yang ekstra. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, itu yang kedua. Yang ketiga, jadi yang kedua itu ketika kita menerima kuasa itu ada tugas dan tanggung jawab, yaitu menjadi saksi Yesus. Yang ketiga, untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab karena telah menerima kuasa, tugas itu ada jangkauannya. Artinya apa? Selain tugas untuk menjadi saksi itu sangat jelas, lingkup jangkauannya juga sangat jelas. Dikatakan mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi itulah ringkasan dari kitab Kisah Para Rasul. Kalau kita lihat pasal-pasal pertama mereka masih di Yerusalem, tapi mereka getol di Yerusalem. Akhirnya mulai mereka tersebar pada waktu siapa martir pertama? Siapa namanya? Yang mati pertama? Mati Stefanus. Sejak saat itu mereka mulai dianiaya, mulai terpenjara mereka, lari ke Yudea dan mereka beritakan Injil di Yudea. Kemudian di Yudea pun mereka masih dikejar, ditindas, lari ke Samaria. Setelah Samaria, Paulus dipakai Tuhan pergi sampai ke ujung-ujung bumi.
Pada waktu itu kerjaan Roma itu begitu luas, dan pergi ke sana Asia kecil. Saudara-saudara saya kasih Tuhan, ada jangkauan. Artinya apa, saudara? Artinya ketika Tuhan memberikan tugas kepada kita, ada tujuan, ada sasarannya. Sasarannya apa? Adalah orang-orang di tempat-tempat tertentu. Kalau simpulkan, Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Berarti sampai di mana kalau kita menjadi saksi? Di mana kita berada? Di rumah, di kantor, di tempat kerja, di sekolah. Itulah tempat kita menjadi saksi. Itulah di mana kita pergi untuk memberitakan Injil. Tapi sekarang kita punya kita punya handphone, kita ada Instagram, kita ada Facebook, kita ada WA, kita ada Twitter dan lain sebagainya. Itu bisa jadi alat untuk menjadi saksi Tuhan. Sehingga ketika orang membaca status-status kita, mereka tidak akan lihat kita orang galau, seolah-olah tidak ada Tuhan. Tetapi ketika mereka membaca itu, mereka bilang, oh puji Tuhan, terima kasih sudah dikuatkan. Tapi sudah tahu banyak orang cuma mencari yang dikuatkan. Kalau bilang begini, bertobatlah kamu dari dosa-dosamu, percayalah kepada Yesus. Nah, apa-apa. Saya sudah perhatikan dari dulu. Kan teman saya, dia biasa status di Facebook. Udah lama. Kemudian rupanya ketika dia status seperti ini, Tuhan Yesus berkata, bertobatlah kamu dari dosa-dosamu dan percayalah kepada Yesus. Yang lain itu cuma sedikit, mungkin 50 kan. Tapi kalau bilang Allah berkuasa untuk menolong saudara, jangan takut. Banyak sekali, 500 sampai 1000 yang lain. Akhirnya dia tulis status begini. Memang kalau bicara tentang penghiburan dan kekuatan, full lain. Tapi kalau tegur dosa, sedikit saja. Itu realita, saudara. Tapi apakah dengan ini kita mundur? Tapi ada orang-orang tertentu kita pakai cara lain. Oh, tidak bisa. Dia dulu percaya Yesus, tapi sekarang ada cara kita, yaitu kita berdoa, Tuhan utus orang untuk memberitakan Injil kepadanya. Berdoa dalam penuh kasih untuk orang itu. Tapi kalau kita ada di situ, kita tidak bisa bicara. Sekarang ada fasilitas, buku patukum rohani, bilang kawan, kalau kau mau baca, lebih bagus. Kasih saja. Saudara yang saya kasih Tuhan, dulu ada gerakan di setiap hotel itu ada dikasih Alkitab dari The Gideons, mereka tahu. Dan ada banyak orang yang dimenangkan dengan Alkitab itu. Dulu belum ada WA, belum ada HP dan lain sebagainya. Ini yang ditaruh ini. Tapi sekarang kan kita bisa, kalau Tuhan gerakan begini, ya kirim saja status di WA kah, di mana kah, siapa tahu orang baca. Pasti, apalagi kita doakan Tuhan, pasti ada orang yang membutuhkan yang Tuhan kirim untuk baca. Saudara, kamu akan menerima kuasa. Syaratnya Roh Kudus harus ada di dalam kita. Tanggung jawabnya apa? Jadi saksi. Saksi siapa? Saksi Yesus Kristus. Tetapi saya mau ingatkan, ada banyak orang sekarang jadi saksi, tapi tidak manfaat karena saksi yang seksi. Saksi tapi berarti itu cewek ya, perempuan ya. Mudah Tuhan. Tapi pakaiannya seksi-seksi. Gimana orang dapat berkat? Akhirnya kita diledekin sama orang yang tidak percaya Yesus kan. Coba lihat orang Kristen macam gila saja. Misalnya ini, wah ini orang tidak teratur. Pakai hayo. Tapi saudara, artinya jadilah saksi. Lebih baik saksi yang benar-benar saksi Kristus. Dan ada jangkauannya. Jangan bilang begini, aduh saya tidak bisa pergi ke ujung bumi. Ya ujung bumi itu di mana kau berada? Di sini. Ujung bumi, kalau kau di rumah ujung bumi ya sini. Ujung bumi mana? Di sekolah. Ujung bumi di mana? Ya. Karena kita diberi kuasa oleh Tuhan. Berkat kita sekalian, Roh Kudus dia ada dan dia siap untuk tolong kita. Ketika kita tidak mampu, dia memberi kita kuasa. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau beri bagi kami merenungkan firman. Terima kasih Roh Kudus untuk kehadiran-Mu bagi kami. Kadang-kala kami melupakan bahwa Kau ada dalam kehidupan kami, mengecewakan Engkau, bahkan mendukakan hati-Mu. Kami mohon Tuhan ampuni kami. Tetapi ketika kami belajar dari firman-Mu ini,
Kami berdoa biar Roh Kudus kuasailah kami, bentuklah kami menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak-Mu, dan pakailah kami untuk menjadi alat kesaksian, alat keberkatan daripada kosmos ini. Dengan kuasa menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, terlebih yang membutuhkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih Bapa, pakailah kami menjadi saksi dimanapun kami berada. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya kembalikan ke pembaca.